Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilit Susanti. Pada video kali ini saya akan membahas terkait soal paket program pengolah angka atau spreadsheet yang dimana ini merupakan soal uji kompetensi kalian akuntansi untuk paket 1. Di video kali ini kita akan mengerjakan untuk keseluruhan soal spreadsheet. Kita mulai dari nomor yang pertama. Sebelum kita memulainya, siapkan terlebih dahulu adalah aplikasi yang akan digunakan, softwarenya yaitu Microsoft Excel. Lalu kita akan mengisi untuk tabel yang pertama. Ini adalah tabel terkait laporan penjualan di Anggrek Mart. Ini adalah datanya. Kita ketik terlebih dahulu untuk datanya. Kita ngetiknya mulai dari sebelah kiri ya. Baru nanti kita rapikan. Oke, setelah bikin judul kita bikin berikutnya kode barang, jumlah unit, nama barang, lalu harga satuan, harga total, diskon, dan nilai bersih. Oke, kita ketik aja dulu begitu. Nanti baru setelah itu baru dibuat kolomnya. Nah, lalu setelah itu kita rapikan. Ini kalau udah kita rapikan, kita blok, kita taruh match and center seperti ini. Jadi merapikan belakangan yang penting diketik terlebih dahulu. Nah, ini dia. Oke, udah. Sekarang kita isi untuk datanya, ini dia ya. M103, M104, M103. Oke, kalau udah semua baru diberi kolom. Oke, ini unitnya 23, 45, 14, 67, 35, 78, 34, 12, 34. Kalau udah kita akan mengisi untuk kolom yang masih kosong ini dengan soal yang ada di sini. Oh iya, ini soalnya belum selesai. Kita bikin tabel dulu, tabel kode barang. Kita buat di sini tabel kode barang. Oke. Kita buat tabel kode barangnya. Kode barang, nama barang, harga satuan. Kode barang, nama barang, harga satuan. Oke. Ini habis kode barang, nama barangnya. Habis itu harga satuan. Terakhir diskon. Oke, kita isi di sini ada M101, M102, 3, 4, 5. Oke ya, ini dia. Kemudian ini nama barangnya kita nulis buku, kertas, tinta, spidol, dan pensil. Nah, diketik ya. Lalu harga satuannya 2.500. Diketik aja dulu baru nanti kita rapikan. 1.500.
15.000 dan 15.000. Diskonnya kita buat 10%, lalu 12%, 11%, 10%, dan 15%. Oke, kita mulai untuk mengerjakannya. Ini kalau satuan tinggal dibikin aja jadi accounting. Ini dia. Biar sama persis seperti ini ya. Oke. Ini kalau mau bikin persennya pakai ini juga bisa. Ini sama. Ya, oke. Udah kita isi dulu ya untuk nama barang. Di sini di ketentuan soalnya harga total, nah, ini baru ditulis. Kalau nama barang tidak ditulis caranya, tapi kalau ada tabel seperti ini di nama barangnya, maka rumus yang digunakan adalah fill up untuk memunculkannya ya. Oke, kita akan munculkan nama barang yang sesuai yang ada data di sini. Nah, kalau bikin fill up bisa pakai name box atau tidak. Kalau enggak seperti ini sebenarnya. Kita anggap tidak pakai name box dulu, berarti sama dengan fill up. Ini dia. Lookup value-nya yang kode barang, ya. Titik koma atau koma, lihat tabel, lihat format rumus di bawah ini. Kalau saya titik koma di sini. Ini dia. Lookup value adalah dasarnya itu kode barang, diklik. Lalu table array, sekarang udah dikasih titik koma, pindah ke table array. Table array-nya itu yang ini, kita blok. Yang ini kita blok. Nah, ini kita kunci saja pakai F4 atau FN F4 yang memunculkan dolar. Ya, mau pakai tabel juga bisa. Kalau tabel nanti saya ajarkan lagi. Titik koma, kolom keberapa dia? Nah, ini kolom indeks, kolom keberapa? Karena tabelnya seperti ini kita blok, kolomnya keberapa? Ini kolom 1, kode barang 1, nama barang 2, jadi kolom ke 2. Ya, habis itu titik koma 0. Seperti ini, tinggal copy paste saja ke bawah. Dia otomatis akan mengikuti dengan rumus kita. Oke, lanjut ke berikutnya. Harga satuan. Nah, harga satuan kita ngambil dari sini nih. Dari kolom di kolom tabel. Nah, iya. Gini, yang untuk harga satuan kita pakai apa namanya name box ya. Jadi kita blok nih kodenya. Nih, tabel kode barang kita buat namanya kode barang nama name box-nya. Kode barang ya. Harga satuan kolom keberapa? Ini kolom ketiga, ini kolom 1, 2, 3. Jadi kita buat di sini harga satuannya sama dengan value up, lookup value-nya tetap yang kode barang, titik koma, lihat nih titik koma. Sekarang tadi kan kita nggak pakai name box, sekarang kita pakai name box yang tadi namanya kode barang kita buat. Nah, ini dia. Lalu titik koma lagi kolom ke berapa? Kolom ke 3, 1, 2, 3, 3. Baru titik koma 0. Nah, seperti ini ya. Kalau udah, tinggal kita copy paste ke bawah. Nah, biar muncul kita pakai accounting. Di harga total, di sini harga total diminta jumlah unit kali harga satuan. Berarti sama dengan jumlah unit dikali dengan harga satuan. Sudah, tinggal copy paste. Lalu berikutnya adalah terkait diskon. Diskon harga total kali presentasi diskon. Berarti untuk diskon dia minta harganya muncul karena dia bilang harga total dikali presentasi diskon. Ini harga total kali dengan yang ada di sini. Ada diskon ini. Diskon ini kalau di tabel tadi yang ini kode barang, ini adalah kolom keempat ya ini 1, 2, 3, 4 kita buat.
sama dengan harga total, kan dibilang harga total kita kali dengan diskon yang ada di tabel. Berarti kita memunculkan rumus value up tadi. Habis harga total kali value up, buka kurung lookup value-nya kita ambil yang paling pinggir yaitu kode barang, ya diklik, titik koma, udah titik komanya apa? Tadi namanya adalah kode barang name box-nya, kode barang. Name box itu tidak boleh pakai spasi ya. Oke, boleh pakai underscore, spasi nggak boleh. Kemudian tadi kolom keberapa? Kolom keempat. Titik koma 0 tutup, enter. Oke, udah selesai. Berarti nilai bersih harga total kurangi diskon. Harga total kurangi diskon. Oke, udah selesai. Ini adalah terkait untuk nomor 1 pada soal spreadsheet. Ya, ini dia. Kalau udah, kita baca lagi di sini. Buat grafik dari nama barang dan harga satuan. Buat grafik dari nama barang dan harga satuan. Berarti dari nama barang dan harga satuan. Kita buat grafiknya. Oke, cara bikin grafiknya. Kita blok ininya. Kita klik insert. Grafiknya kita anggap kita pakai grafik batang nih. Oke. Kita ambil aja yang ini. Misalnya ini. Di sini tidak ditentukan grafiknya apa, jadi kita ambil boleh 2 dimensi kolom atau 3 dimensi yang pastinya ya. Oke, kita bikin grafik harga nama barang dan harga satuan. Oke, ini nama barang dan harga satuannya. Sebentar kita rapikan dulu grafiknya, kita pindahin. Kita pindahin posisinya. Oke, grafiknya ini namanya nama barang dan harga satuan. Oke, udah semua untuk nomor 1 sudah siap. Oke, ini grafiknya ya. Ini terkait nomor spreadsheet nomor 1. Udah selesai. Sesuai dengan petunjuk soal. Jadi di sini ada rumus value up juga ya. Ini nomor 1. Oke, kita lanjut untuk nomor 2 ya. Kalau untuk nomor 2 kita buat di sheet yang kedua. Di sini kita buat. Oke, kita buat. Dimulai dari soalnya dulu. Kita buka. Nah, ini dia. Ini adalah tabel daftar upah PD Merpati putih. Ya, putih nih. Kita isi yang masih kosong kolomnya. Oke, kita ketik terlebih dahulu. Kalau untuk judul ngetiknya dari pinggir ya. Kita buat dulu. Udah merpati putih. Perhitungan upah karyawan bulanan judulnya. Oke, kita buat di atasnya ini. Ini ya, upah kerja per jam. Kita buat di sini. Upah kerja per jam. Di bawah upah kerja lembur per jam.
Kita buat dulu di bawahnya ada nomor karyawan, ada jumlah kerja, jumlah jam ya, di mana terdiri dari kerja, ini di bawahnya ada kerja dan ada namanya lembur. Lalu di sini total, ada total kerja dan lembur. Lalu ada lagi di sini upah kotor. Kita buat di sini upah kotor. Lalu PPh 5% dan upah bersih. Dan upah bersih. Kalau udah kita bikin kolomnya terlebih dahulu. Kita kolomnya, habis itu kita ini pakai Made and Center bisa lalu diklik kanan nih. Dipakai Made and Center karena dua kolom dijadiin satu. Nah, seperti ini. Ini juga Made and Center, total juga Made and Center. Oke, kalau udah judulnya di Made and Center kan, di blok ya seperti ini. Oke. Baru setelah itu kita rapikan seperti ini. Oke, udah. Sekarang harganya kita isi 30.000 dan 50.000. Ketiknya seperti biasa ya, baru nanti klik aja pilihannya adalah accounting. Nah, oke kalau udah kita buat namanya ada 15. Ini 15 tapi nomor satunya nggak ada, kita buat satu. Nomor satunya nggak ada. Ini berarti sampai 14 saja. Oke, kita mulai namanya Ade Rahayu. Silakan diketik sesuai dengan soal. Ini kita ketik ya. Dewi Savitri. Dia Puspita Sari. Nyambung namanya. Lalu Dwi. Oke, kita buat di bawahnya total keseluruhan. Oke, kita blok dulu ya ini. Kita bikin kolom sampai dengan upah bersih. Oke, udah kita. Yang total keseluruhan kita blok sampai ujung. Ini dia.
Ini dia total keseluruhan kita blok sampai ujung kan, nih tinggal diubah bersih. Oke, satu lagi kita bikin dulu nama total keseluruhan. Habis itu nilai maksimum, nilai minimum dan rata-rata. Nilai minimum dan nilai rata-rata. Oke, udah selesai semua kolomnya. Sekarang tinggal kita isi dalamnya. Ya, sesuai dengan ketentuan soal yang ada. Oke. Ketentuannya adalah yang pertama total kerja, ya total kerja itu adalah upah kerja per jam kali dengan jumlah jam kerja. Nah, berarti kita isi dulu kolom jumlah jam dulu ya. Oke, jumlah jamnya angkanya kita isi dulu. Baru kita isi 160, 159, 56, 152, 159, 160, 155, 158, 58, 160, 157, 151, 153, 158. Oke, lemburnya kita isi juga. Lemburnya 24, 25, 32, 30, 40, 30, 32, 30, 35, 32, 30, 32, 28, dan 39. Oke, kalau udah sekarang kita isi total kerja ya tadi ya. Total kerja upah per jam kali jumlah jam kerja. Upah kerja per jam ini dikali jumlah jam kerja. Oke. Sama dengan upah kerja per jam yang ini, yang atas ini. Nah, ini kita kunci yang memunculkan dolar pakai F4 atau FNF4. Itu tergantung settingan laptopnya ya. Bu, kalau saya nggak pakai F4 gimana? Berarti setiap kalau nggak pakai F4, rumusnya satu persatu. Tapi kalau sudah dikunci, tinggal kita bikin sekali, tinggal copy paste. Nah, dikali dengan jumlah jam kerja. Nah, dikali gitu aja tidak dikunci. Yang dikunci yang bagian upah kerja per jam. Baru di copy paste ke bawah. Ini dia. Copy paste sampai sini aja. Oke, kalau udah lembur. Lembur itu adalah upah kerja lembur per jam kali jumlah jam lembur. Berarti sama dengan upah kerja lembur per jam. Yang ini, yang 50.000. Kita kunci. Pakai F4 atau FNF4 ya, memunculkan dolarnya. Oke, kalau udah kali lembur. Nah, kalau lembur tidak perlu dikunci karena dia mau turun ke bawah. Nah, ini dia, tinggal copy paste saja ke bawah. Tapi kalau nggak pakai kunci harus manual satu-satu ya, ngetiknya. Nih dia, jadi dia selalu turun ke bawah, tapi untuk jumlah kerja lemburnya tetap di atas, nggak berubah. Ini dia. Oke, sekarang upah kotor total kerja ditambah total lembur. Oke, ini kita senterkan juga. Ini dia. Upah kotor berarti sama dengan total kerja ditambah dengan total lembur. Oke, kalau udah lanjut, tinggal kita copy paste ke bawah. Lalu PPh 5% kali upah kotor. Sama dengan 5% kali upah kotor seperti ini.
tinggal copy paste saja ke bawah. Upah bersih, upah kotor dikurangin PPh 5%, upah kotor kurangin PP. Sudah, tinggal copy paste saja ke bawah. Nah, ini dia. Sekarang kita akan menghitung berikutnya. Berikutnya kita akan menghitung untuk nilai total keseluruhan, berarti pakai auto sum saja. Ya, seperti ini. Lalu untuk nilai maksimum kita pakai rumus. Maksimum, ya kalau ini rumusnya adalah sum, auto sum kan sum. Tapi kalau nilai maksimum sama dengan max, buka kurung, ya semua nih datanya dari atas sampai ke bawah. Ini dia. Minimum bagaimana? Sama. Berarti min, buka kurung, tinggal ke atas kan. Semua datanya juga. Oke, lalu rata-rata sama dengan average. Buka kurung, semua datanya di blok. Oke. Ya, selesai untuk nomor 2. Terus kalau nomor ini mau disamakan di sini bagaimana bersama? Oh ya udah, tinggal kita copy paste aja ke atas nomornya. Nomornya ini dimulai dari nomor 2 ya, nih dia. Baru yang terakhir jadi 15. Oke, udah sama persis seperti yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke nomor 3 sekalian ya. Nomor 3. Nomor 3 ini adalah laporan pendapatan karyawan. Oke, kita ketik dulu ya datanya. Oke, kita buat sheet baru, kita buat nomor 3. Kita ketik dimulai dari daftar gaji pegawai. Daftar gaji pegawai PT Rohmah. Oke, kita ketik dari nomor nama pegawai, status, golongan, lama kerja, jumlah anak, gaji pokok, tunjangan keluarga, kemudian ada tunjangan khusus dan gaji bersih. Tunjangan khusus, gaji bersih. Oke, kalau udah kita ketengahkan judulnya. Nah, pakai match and center seperti ini. Kalau udah kita bikin kolomnya. Oke, ini bisa pakai. Nah, oke, kita ketengahkan. Jadi satu baris pakai yang tulisan AB ini. Keyword text ya. Oke, udah. Sekarang kita isi datanya. Ada 10 nama daftar di pegawai. Bikin 1, 2, 3, kita blok sampai 10. Oke, nama pegawai kita tulis. Budi, Edi, Marta, Tono, Sardi, dan Wulan. Oke, statusnya kita buat nih dia. K, K, TK, KK, TK, K, TK, TK, K. TK ini maksudnya tidak kawin ya. Golongan yang ini dia. B, A, B, A, C, B, A, C, B, C. Lama kerja kita isi ini dia.
3, 4, 5, 3, 5, 6, 3, 4, 5, 3. Oke, jumlah anak kita isi juga 2, 1, 0, 1, 1, 0, 3, 0, 0, 0. Oke. Udah, sekarang kita ketengahkan ya. Ini kita blok pakai ini dia ke tengah. Oke. Sekarang kita kasih kolom. Oke, udah selesai. Sekarang kita lanjut lagi. Oh, belum, bawahnya belum. Kita buat total. Kita samakan maksimum, minimum, rata-rata. Oke, ini sampai golongan. Oke, kita blok. Nah, seperti ini. Left hand center. Oke, sekarang kita isi untuk mulai dari soal yang pertama. Di sini coba kita lihat adakah ketentuan soalnya. Oh, nggak ada perintahnya, tapi di sini sudah dijelaskan kalau gaji pokok itu ada golongan A, B, C. Ya, jadi kita mau gaji pokok kita rumus. Jadi di soal nomor 3 ini kita akan menggunakan rumusnya itu adalah rumus. Ya, betul. Kita akan pakai rumus namanya rumus if gaji pokok ini ya. Sebentar, kita pakai rumus if sama dengan if buka kurung. Nah, gaji pokok itu berdasarkan golongan, berarti golongan yang ini. Jika yang bagian D5 ya di saya ya, yang bagian B ini. Jika ini sama dengan A, kita buat A. Kenapa A? Ini dia. Jika golongan A 1.200.000, jika golongan B 1 juta, dan golongan C 850. Jadi, jika D5 ini A, maka jika benar, maka nilainya adalah 1.200.000. Kalau dia golongan ini sama dengan B, ya B, tanda petik 2 ya, B. Ini jika yang pertama, terus kita bikin lagi if lagi, buka kurung, jika ini adalah B, oke, kita tutup kurung, maka bentar ini ya, sebentar ya, ini di sini true if jika ini sama dengan oke. Ini jangan ditutup dulu ya. Oke, if benar titik koma. Kalau benar ini adalah 1 juta. Jadi kita bikin ketiga-tiganya aja. Titik koma, kita bikin if lagi. If buka kurung jika golongan yang di D5 ini adalah C sama dengan C. Dia kalau biar jadi teks dia harus pakai tanda petik 2 ya, C. Oke, seperti ini. Titik koma. Value if true ini harus pindah ya ke kalimatnya. Yang value if true ini adalah 850.000. Oke. Baru kita copy paste ke bawah. Ini dia. Jadi dari mana tahu nih golongan B? Buktinya B ada 1 juta. Golongan A udah 1.200.000. Mana golongan C ini? Dia 850.000. Jadi kalau ini pakai rumus if-nya. If golongan ini sama dengan A, kalau benar maka if true-nya
adalah 1.200.000. Langsung bikin if yang kedua, if yang ketiga. Nah, atau kalau udah kedua, titik koma, false-nya langsung 850 itu juga sama. Ya. Oke, lanjut tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini jika status K dan jumlah anak besar dari 4, maka 10% dari total gaji pokok. Ya. Oh, ini tunjangan keluarga. Ya, tunjangan keluarga itu rumusnya. Jika status K dan jumlah anak besar dari 4, maka 7% dari gaji pokok. Jika statusnya T, ya, maka 5% dari gaji pokok. Jadi di sini untuk tunjangan keluarga tuh kita akan menggunakan fungsi if juga. Tapi ini adalah gabungan dari status dan jumlah anak. Dan di sini di tengahnya ada kalimat dan. Berarti kan itu adalah rumus gabungan if dan and. Jadi kita bikin sama dengan if buka kurung n, ya, n, buka kurung, rumus yang pertama. Jika status K berarti yang kita lihat status ini sama dengan K, kita buat K, titik koma, ya. Lalu logika tes kedua mana nih? Jumlah anak kecil dari 4. Jumlah anak, ini dia yang F5, sama dengannya adalah kecil dari 4. Ya, ini kayak gini, baru tutup kurung. Baru titik koma, pindah ke value if true-nya apa? Kalau benar, maka 10% kali dengan gaji pokok. Ini dia. Baru titik koma, kita bikin rumus yang kedua, if n lagi. Ya, ini status yang kedua nih, status K dan jumlah anak besar dari 3. Berarti if n, if buka kurung n, buka kurung lagi, logika tes yang pertama, status ini sama dengan K, sama dengan K. Berarti harus pakai tanda petik 2, karena dia adalah menyatakan, apa namanya, teks ya. Titik koma, logika teks kedua ini akan, kalau titik koma pindah ya, dia ke logika teks duanya adalah jumlah anak besar dari 3. Oke, lalu tutup kurung, titik koma, karena biar pindah ke ruas lain, value if true-nya adalah 7% kali dengan gaji pokok. Oke, lalu ketiga rumusnya, if, buka kurung, jika status TK. Nah, ini nggak perlu gabungan rumus N, karena cuma statusnya aja. Berarti ini sama dengan, ini kan TK ya, TK. Karena di sini tulisannya TK. Berarti jika dia TK, titik koma, maka titik koma, value if true-nya adalah 5% kali gaji pokok. Ini rumusnya. Jadi di tunjangan keluarga ini adalah gabungan rumus if dan and. Kalau gaji pokok tadi cukup if saja, ya. Kalau TK tadi yang ini cukup pakai if, tapi kalau ada status K dan jumlah anak ini menggunakan if and. Oke, kan. Lalu kita copy paste ke bawah. Ini dia. Kita mau cek bener nggak sih gitu ya kan. Ini adalah 5%. Tuh, 5% dari, coba kita cek. 5% dari yang TK ini, 1 juta. 5%. 50.000 benar. Nah, kalau yang ini coba kita, anaknya 1 berarti kan kecil dari 4. Berarti 10% kan. Ini kan kecil ya lambangnya ya, saya ngikutin ini ya, kecil 10. Nah, ini berarti kalau yang kecilnya yang ini 10. Nah, ini udah benar. Oke. Kalau udah, kita lanjut ke tunjangan keluarga. Rumus tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga rumusnya adalah 5%
dari gaji pokok hanya untuk golongan A atau yang sudah bekerja di atas 3 tahun. Ya, 5% kali gaji pokok. Hanya untuk golongan A dan sudah bekerja di atas 3 tahun. Berarti golongan A dan di atas 3 tahun. Oke, kita buat. Ini berarti di atas. Berarti gabungan dari hanya untuk golongan A atau kalau tadi kan dan itu N. Kalau atau berarti or ya, atau ya. Kita coba tunjangan khusus sama dengan if buka kurung or buka kurung logitesnya adalah hanya untuk golongan A atau yang sudah bekerja di atas 3 tahun. A berarti golongan A. Jika ini golongan sama dengan A, titik koma, logika tesnya adalah yang lama kerjanya di atas 3 tahun. Lama kerja di atas 3 tahun, berarti besar dari 3. Ya, titik, titik koma. Ini logikanya ada 2, tutup ya. Ditutup dulu, titik koma. Jika benar adalah 5% dari gaji pokok. Berarti 5% kali gaji pokok. Oke, titik koma. Kalau tidak berarti 0. Oke, udah. Karena ini golongannya B, lama kerjanya baru 3 tahun, belum di atas 3 tahun, maka 0. Kalau yang ini bagaimana? Ini harusnya ada angkanya, karena ini A dan ini. Kalau ini B, dia di atas 3 tahun, berarti harusnya ada tunjangan khususnya. Nih kita lihat, praktekkan. Oh iya, muncul ya. Oke, jadi di sini menggunakan rumus if or ya. Oke, lanjut berikutnya. Gaji bersih. Oke, gaji bersih pastinya gaji pokok ditambah tunjangan keluarga ditambah tunjangan khusus. Oke, udah selesai. Kita lanjut rumus berikutnya. Di sini minta dikasih total berarti pakai auto sum. Maksimum berarti max. Buka kurung, datanya di blok. Oke. Minimum juga min. Buka kurung, datanya tinggal di blok saja. Rata-rata adalah sama dengan average. Tinggal di blok saja. Oke, kalau udah kita copy paste ke samping. Oke, sudah selesai. Ini adalah yang nomor 3 ya. Ini nomor 3. Sekarang kita beralih ke nomor berikutnya, nomor 4. Nah, ini dia. Nomor 4 ini adalah penyusutan aset tetap. Oke, kita buat di sini nomor 4. Kita buat dulu judulnya. Oke, penyusutan aktiva tetap. Metode jumlah angka tahunan atau sum your digit ini ya. Harga perolehan motor, umur ekonomis, dan nilai sisa. Tahun penyusutan, akumulasi penyusutan. Terakhir nilai sisa. Oke, kita buat tahunnya ada berapa ini? Ada 8. Oke, 1, 2, sampai dengan 8.
delapan. Oke. Harga perolehannya 35 juta. Umur ekonomisnya 8 dan sisanya 2 juta. Ini kita pakaikan dia accounting. Oke, kita blok kolomnya. Ini adalah rumus finansial yang pasti kita gunakan. Yang biasa sudah belajar spreadsheet pasti tahu kalau ini rumus finansial, kalau metode jumlah angka tahun, maka rumusnya adalah SYD atau sum year digit ya. Oke, kita mulai dari yang pertama rumusnya ya. Tarik kita ketengahkan. Penyusutannya rumusnya adalah SYD atau istilahnya sum year digit. Sama dengan SYD. SYD. Kita pakai huruf kapital SYD ya, sum your digit. Sama dengan SYD buka kurung ya. Cost-nya itu yang ini, harga perolehan. Jangan lupa untuk dikunci FN, F4 atau F4. Tergantung laptopnya ya. Kalau saya FN, F4. Dimunculkan dolar. Kalau saya nggak pakai muncul dolar berarti dari 8 tahun itu kita bikin rumus terus. Tapi kalau udah dikunci, maka tidak perlu. Cukup sekali dan tinggal copy paste aja. Salvage itu adalah nilai sisa, sama perlu dikunci juga. Lalu umurnya adalah 8 tahun ya. Ini juga perlu dikunci. Nah, oke, titik koma. Nah, kalau pakai rumus SYD ada kalimat per. Ini per tahunnya ya. Karena tahun pertama ini 1 berarti kliknya di 1. Tidak perlu dikunci. Kenapa? Nanti dia kalau tahun kedua jadi 2, 3, 4 sampai dengan 8 gitu. Oke, seperti ini tinggal di copy paste saja sampai 8. Akumulasi di tahun pertama 1. Tahun kedua berarti akumulasi tahun pertama ditambah kedua. Tidak perlu dikunci, tinggal copy paste ke bawah. Ini dia. Berjalan ya. Nilai sisa sama dengan harga perolehan. Ini perlu dikunci. Munculkan dolarnya. Saya pakai FN F4 atau F4 itu rumusnya. Dikurangin dengan akumulasi. Ya, jadi kalau untuk apa namanya tadi? Nilai sisa, harga perolehan kurangi akumulasi. Harga perolehan dikunci. Kalau nggak dikunci berarti bikin rumusnya terus sampai 8 kali ya. Kalau dia dikunci tinggal copy paste ke bawah aja. Tuh, nilai sisanya 2 juta. Sama seperti ini. Oke, ini nomor 4 sudah selesai menggunakan fungsi finansial yaitu rumus SYD, sum year digit. Ini dia. Oke ya, SYD cost-nya ini, salvage-nya nilai sisa, ekonomisnya ini tahun, per-nya adalah per tahun ini diklik ya. Oke, lanjut. Ada nomor 5 ya. Membuat grafik tabel dari bawah ini. Buat grafik dari tabel di bawah ini. Oke, kita buat aja grafiknya. Pertama, kita buat dulu nomor 5. Oke, kita buat judulnya dulu. Daftar penjualan AC PT Gaya AC. Minggu ke-1 Oktober 2024. Oke, nomor, merek mobil. Saya ngetiknya berdasarkan soal ya. Harusnya merek AC ya. Pokoknya yang ada di soal ini kita ketik sama persis. Ya. Oke, kita tulis. .
1 PK, AC Cool 2 PK, AC Asri 1 PK, ini ganti Asri, Asri 2 PK, dan AC Sejuk 1 PK, oke. Lanjut berikutnya 1 Oktober 2024. 205, 155, 160, 50, 125, 324. Oke, lanjut 2 Oktober. Tinggal ganti angkanya. 123, 232, 115, 65, 150, dan 234. Lanjut 3 Oktober dan 4 Oktober. Tinggal kita geser aja dia. Oke, 3 Oktober dan 4 Oktober. 3 ini 324, 324, 180, 205, 120, 225, 427. Yang tanggal 4 Oktober. Oke, 420, 92, 165, 150, 250, dan 157. Oke, kalau udah sekarang kita buat grafiknya. Sebelum buat grafik kita rapikan dulu, ketengahkan ini. Ini dia pakai match and center. Oke. Kalau udah kita blok dan kita buat garis. Baru kita rapikan. Nah, ini dia, ini kita ketengahkan. Ini udah, soalnya sekarang kita buat grafik. Ya, grafik kita blok dulu ini. Kita bikinnya insert grafik ya. Oke, ini dia. Udah, sekarang kita bikin judulnya. Coba di sini. Daftar penjualan asing PT Gaya AC Peri yaudah minggu ke 1 Oktober 2024. Oke, udah selesai. Sekarang kita rapikan. Ini tulisannya kita kecilkan aja. Oke, kita rapikan dulu grafiknya biar ke samping. Oke, kita oke, udah. Ini adalah grafik dari soal spreadsheet untuk nomor 5. Jadi soalnya ini sudah sampai dengan nomor 5 saja ya. Ini merupakan soal spreadsheet untuk paket 1, di mana ada 5 soal sudah kita kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 membuat graf. Demikian video kita kali ini telah menyelesaikan soal spreadsheet. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.